kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Inilah pentingnya kita selalu bertanya ya kepada para ulama, pada ahli ilmu, yang tentunya orang-orang yang terpercaya ilmunya, yang mereka ya benar-benar memahami agama ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para sahabat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Kita memuji seraya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat hadir kembali pada kesempatan Rabu pagi hari ini guna menghadirkan kajian ilmiah bersama guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhallahu Ta'ala dari pembahasan atau program Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Dan kali ini menurut informasi yang kami peroleh dari operator yang ada di studio mini di Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, yaitu berkaitan dengan Ahlus Sunnah. Sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait seperti apa dan bagaimana penjelasannya, kita akan simak kajian ini kurang lebih 1 jam ke depan. Dan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, silahkan kami tunggu pertanyaannya di layanan nomor berikut ini, baik melalui telepon maupun pesan singkat WhatsApp yang Anda kirimkan di 021 823 6543. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz, falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda wassadat. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa kita memuji dan bersyukur atas segala karunia, hidayah, nikmat, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian rutin kita, pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dari pembahasan-pembahasan akidah yang beliau sebutkan dalam kitab beliau. Dan kita sudah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wa'lam annal mut'atan nisa wal istihlal haramun ila yaumil qiyamah. Beliau menyebutkan salah satu permasalahan fiqhiyah, tapi ya sering kita sebutkan bahwasanya para ulama Ahlus Sunnah ketika menyebutkan masalah fiqhiyah dalam kitab-kitab akidah, dikarenakan orang-orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah mereka terkenal dalam permasalahan ini, yaitu masalah nikah mut'ah. Sebagian kelompok ya, yaitu Syiah Rafidhah, mereka menghalalkan, melegalkan dan membolehkan nikah mut'ah. Dan juga penulis kitab ini menyebutkan nikah atau model nikah yang lain, yaitu al-istihlal. Nikah mut'ah yaitu seorang yang
menikah dengan wanita tanpa wali, ya, tanpa syahid, dan hanya memberikan mahar yang mereka sepakati meskipun sederhana, ya, pakaian atau beberapa rupiah. Dan juga pernikahan itu berlangsung, ya, disepakati hanya mungkin saja 1 jam, 1 hari, 1 minggu, ya, dalam waktu yang singkat. Kemudian setelah waktu itu berlalu, maka otomatis mereka bercerai. Otomatis mereka berpisah. Dan perkara ini memang pernah dihalalkan di awal-awal Islam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama para sahabat-sahabatnya untuk berperang, untuk berjihad, maka tentunya di antara para sahabat tersebut ada anak-anak muda, ada orang-orang yang tentu butuh untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, ya, sehingga di awal-awal Islam pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan yang disebut dengan nikah mut'ah, yaitu, ya, bersepakat dengan seorang wanita untuk waktu tertentu dengan mahar yang sederhana, dan apabila waktu itu berlalu maka otomatis mereka bercerai. Ini pernah dihalalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namun kemudian, ya, diharamkan lagi dan diharamkan untuk seterusnya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah berdiri berkhutbah dan mengatakan, ya ayuhan nas, inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta' minan nisa. Wahai sekalian manusia, dahulu pernah aku bolehkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah, yaitu menikah dengan seorang wanita, ya, tanpa syahid, tanpa wali, dan juga dilakukan untuk waktu yang singkat. Kemudian setelahnya, ya, bercerai dan hanya memberikan mahar secukupnya saja. Wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Namun kata Nabi SAW, Allah sudah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat. Dan hadis-hadis tentang dihapusnya syariat atau dibolehkannya mut'ah ini diriwayatkan oleh banyak dari kalangan sahabat. Di antaranya Salamah bin Aqwa, Jabir bin Abdullah, Saburah bin Ma'bad al-Juhani, dan juga dari selain mereka, ya, termasuk dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka semua meriwayatkan hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW telah mengharamkan nikah mut'ah untuk selama-lamanya. Namun, ya, kita ketahui sebagian kelompok menyimpang, mereka masih melegalkan sampai hari ini. Bahkan mereka meriwayatkan hadis-hadis palsu yang menyebutkan tentang keutamaan nikah mut'ah ini. Bahkan, ya, terkadang riwayat yang mereka sampaikan ini sampai berlebihan. Ya, pahalanya sangat besar bagi orang yang melakukannya. Dan, ya, tentu kita perlu waspada. Memang ada, ya, dahulu sebagian sahabat yang tetap membolehkan nikah ini setelah dilarang. Tapi ketika diingatkan oleh sahabat-sahabat yang lain, maka mereka pun rujuk dari pendapat tersebut. Maka, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di antara perkara yang mereka sepakati adalah haramnya nikah mut'ah untuk seterusnya sampai hari kiamat. Maka ini perkara yang masyhur, ya, kelompok ahlu bid'ah, ya, terutama Syiah Rafidhah, mereka tetap menghalalkan nikah mut'ah ini, bahkan meriwayatkan hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan nikah mut'ah. Kemudian beliau juga mengatakan wal istihlal haramun ila yaumil qiyamah. Apa itu yang dimaksud? Ya, kemungkinan yang dimaksud adalah, karena ini pembahasannya adalah menikah, yaitu ketika seorang laki-laki sudah mentalak istrinya sampai talak ketiga, Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Kalau sudah ditalak satu, kemudian rujuk, talak dua, rujuk lagi, ya, kemudian ditalak lagi, maka فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Setelah talak ketiga, maka istri tidak sah lagi untuk dirujuk sampai, tidak boleh lagi dirujuk sampai dia menikah dengan laki-laki yang lain, kemudian sempat berhubungan badan,
kemudian ya tanpa dibuat-buat, tanpa direncanakan mereka bercerai, baru kemudian bisa kembali ke suaminya yang pertama. Dan ya dikarenakan banyak dari kaum muslimin yang mereka bermudah-mudahan dalam perkara cerai, ya hanya masalah sepele mereka mengucapkan ya dia mentalak istrinya, ya dia jadikan talak ini sebagai sesuatu yang mudah diucapkan. Padahal ya talak ini adalah salah satu dari 3 perkara yang apabila ya diucapkan dengan main-main maka akan menjadi sesuatu yang hazluhun najidun najidduhun najid, yang bercandanya itu serius dan seriusnya itu bercanda. Maka tidak boleh seorang untuk bermudah-mudahan dalam mengucapkan kata talak, karena itu bisa berakibat fatal. Dan ya, banyak dari kaum muslimin yang mereka menyesal ketika sudah mentalak, apalagi sampai mentalak 3, dan berakibat tidak bisa lagi rujuk kepada istrinya sampai istrinya itu dinikahi oleh laki-laki yang lain, ya. Dalam hadis disebutkan hatta yadzuka usailataha wa tadzuka usailatahu, ya, sampai pernah berhubungan badan, kemudian ya setelahnya bercerai bukan karena sengaja. Dan nikah at-tahlil yaitu ketika suami ya menyesal, dia mencari laki-laki untuk menikahi mantan istrinya dengan kesepakatan untuk diceraikan setelah ya pernah merasakan hubungan badan dengannya, maka inilah yang disebut dengan nikah at-tahlil. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat laki-laki yang menghalalkan, ya tadi yang diajak kerjasama untuk menikahi mantan istrinya dan yang dihalalkan untuknya. Maka ini bentuk-bentuk nikah yang diharamkan, nikah mut'ah dan nikah istihlal atau nikah at-tahlil, yang tentunya ya perlu diketahui oleh kaum muslimin sehingga mereka bisa selamat dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan wa'rif li bani Hashim fadlahum liqarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'arraf fadla Quraisy wal Arab wa jami'al afkhad fa'rif qadrahum wa huquqahum fil Islam wa maulal qawmi minhum wa ta'arraf li sairin nasi fadlahum wa'rif fadlal ansar wa wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim wa ala rasul fala tansahum ta'arraf fadlahum wa karamatihim wa jiranihi min ahli al-Madinah fa'rif fadlahum. Beliau rahimahullah azza wa jalla dalam fakrah atau potongan kitab ini beliau mengatakan bahwasanya kita wajib ya sebagai ahlus sunnah wal jamaah mengetahui keutamaan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama Bani Hashim, yaitu mereka yang merupakan keturunan keluarga Nabi SAW, keturunan Ja'far, keturunan Ali, keturunan Aqil, keturunan Abbas, keturunan Bani Muttalib, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang secara khusus dalam hadis riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang sampai 3 kali, aku ingatkan kalian. Aku ingatkan kalian untuk berbuat baik kepada keluargaku. Aku ingatkan kalian untuk berbuat baik kepada keluargaku. Aku ingatkan kalian untuk berbuat baik kepada keluargaku. Maka tentunya ya sangat keliru ya tuduhan Rafidhah, ya kelompok yang menyimpang yang mengatakan kita ahlus sunnah membenci ahlul bait. Sebaliknya di antara pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah memuliakan ya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ya kaum muslimin dan muslimat pemirsa dimanapun Anda berada, ini dengan syarat yaitu yang pertama thubutu nasabihim, ya mereka benar-benar benar nasabnya, bukan pengaku-ngakuan, ya bukan kedustaan. Nah tentunya banyak juga yang mereka
berdusta keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan keluarga Nabi, keturunan Bani Hashim, keturunan Abdul Muttalib, keturunan Ali, Ja'far, Aqil dan Abbas ya. Ini tentu ya bukan ya sesuatu yang diada-adakan ya. Artinya betul nasab mereka sampai kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, istiqamatuhum. Mereka harus istiqamah ya. Termasuk kaum muslimin, kaum mukminin, orang bertauhid dan bermanhaj, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena jika syarat yang pertama tidak terpenuhi, maka jelas ya mereka tidak berhak untuk punya keutamaan khusus. Dan yang kedua, jika mereka juga tidak istiqamah di atas akidah yang benar, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun juga tidak berhak untuk diberikan penghormatan. Karena hak Allah, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar. Maka ya jika mereka berada di atas akidah yang benar, di atas petunjuk yang benar, dan nasab mereka jelas sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka punya keutamaan khusus. Mereka punya hak untuk 1/5 dari rampasan perang dan al-fai, dan mereka juga berhak atau tidak boleh untuk diberikan zakat ya. Karena itu adalah kotoran manusia sehingga tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang-orang yang tentunya punya keutamaan khusus, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita semua untuk berbuat baik kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama jika mereka benar-benar istiqamah dan nasab mereka benar sampai kepada Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Akan tetapi kita juga perlu waspada dari kelompok Syiah yang mereka ya memahami lain daripada peringatan Nabi SAW untuk berbuat baik kepada keluarganya dengan mengatakan bahwasanya khilafah itu hanya berhak untuk diberikan kepada keluarga atau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tidak benar, sehingga mereka mengatakan bahwasanya khilafah atau kepemimpinan itu hanya boleh dimiliki oleh Ali, oleh keturunan-keturunannya ya. Dan mereka menuduh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, ya, apalagi setelahnya Muawiyah dan Bani Umayyah telah merebut kekuasaan dan khilafaan dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar ya. Karena banyak sekali isyarat-isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya memang yang menjadi pemimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan para sahabat ijma ya, setelah terjadi perselisihan di awal meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka sepakat untuk memilih sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW di akhir-akhir hayat beliau, ketika tidak lagi mampu untuk memimpin sholat, maka menunjuk sahabat Abu Bakar untuk mengganti beliau untuk memimpin sholat. Maka ini menunjukkan, dan isyarat-isyarat yang sangat banyak, yang menunjukkan bahwasanya yang paling berhak untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini juga salah satu ya pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya khilafah yang paling berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi adalah sahabat Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mewasiatkan kepada sahabat Umar. Ya, juga di antara isyarat-isyarat Nabi SAW ketika ingin hijrah, beliau melarang sahabat Abu Bakar untuk hijrah duluan sampai Nabi diizinkan untuk berangkat dan mengajak sahabat Abu Bakar untuk menjadi teman beliau berhijrah ke kota Madinah. Ketika sahabat Abu Bakar ya sebelum beliau meninggal di akhir hayatnya, beliau mewasiatkan kepada sahabat Umar, dan itu pun disepakati oleh para sahabat yang lain. Kemudian sebelum sahabat Umar meninggal ya dalam akhir hayatnya juga memerintahkan 6 sahabat yang meninggal dan Rasulullah ridha terhadap mereka yang masih hidup dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga untuk memilih siapa yang akan mengganti beliau, dan ternyata dipilih sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sehingga di antara ya pokok keyakinan Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya yang paling mulia setelah Nabi SAW adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Adapun antara sahabat Ali dan sahabat Utsman, maka memang ada perbedaan di kalangan ya ulama bahwasanya apakah Ali lebih utama daripada Utsman atau Utsman lebih utama daripada Ali. Dan
tentunya pendapat yang lebih kuat adalah Utsman lebih afdal daripada Ali. Adapun masalah khilafah, maka yang paling berhak menjadi khalifah ya sesuai dengan urutan Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Ini perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama kita dalam buku-buku akidah mereka. Intinya kita wajib untuk mendahulukan, memuliakan keluarga Nabi SAW dibanding kaum muslimin yang lain, liqarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kekerabatan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua untuk berbuat baik kepada keluarganya. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Dan ini perkara yang biasa terjadi ketika ya ada orang-orang yang dimuliakan, maka keluarganya pun ikut dimuliakan, dihargai, ya, diberi keutamaan dibanding yang lain. Wa ta'rif fadla Quraisy. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Quraisy, maka kita pun wajib untuk memuliakan ya Quraisy dan seandainya ya diberikan pilihan kepada kaum muslimin, kepada ahlul halli wal aqd, yaitu orang-orang yang punya integritas dan punya pengaruh yang besar, punya kejujuran untuk memilih pemimpin, dan ada keturunan Quraisy yang pantas untuk menjadi pemimpin, maka mereka lah yang lebih didahulukan daripada yang lain. Dan juga ya meskipun keluarga Nabi mereka punya keutamaan, tapi mereka juga ya apabila melakukan dosa maka bisa jadi diadab dengan adab yang berlipat ya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya nisa'an nabi may ya'ti minkun nabi fahishatin mubayyinati yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai ya, istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian yang melakukan kekejian ya, yang jelas, maka akan diberi azab 2 kali lipat. Maka ini menunjukkan bahwasanya peringatan ya keras juga bagi mereka, di samping mereka punya ya kemuliaan, tapi mereka juga punya tanggung jawab yang lebih besar dibanding yang lain. Kemudian wa'rif li bani Hashim fadlahum wa ta'rif fadla Quraisy wal Arab. Artinya kita wajib untuk mengetahui keutamaan kabilah Quraisy secara umum, karena darinya kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jenis ya Arab secara umum, karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutus. Tapi ini semua tergantung ya kembali lagi kepada tingkat ketakwaan mereka. Dan ini secara umum. Adapun secara person maka bisa jadi ya selain Arab lebih afdal daripada Arab. Apalagi ya jika memang memiliki keutamaan-keutamaan yang khusus. Tapi ya walaupun dia Arab ya tapi tidak beriman, tidak bertakwa, maka tentu la fadla li Arabin ala ajami illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan Arab dibanding non-Arab kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ya, kalau kita ingin dimuliakan, kita ingin dihargai, kita ingin didahulukan, maka kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa jami'al afkhad, dan semua ya keturunan-keturunan Arab, semua afkhad yaitu bagian-bagian dari kabilah ini juga ya mereka perlu untuk dimuliakan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sungguhnya ya Al-Quran ini adalah zikrul laka, syarafun laka, kemuliaan bagimu dan kaummu, yaitu kaum Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, kemudian Nabi SAW diutus dari kaum Arab, ya, dan mereka lah yang mendakwahkan Islam ini sampai tersebar di muka bumi. Kemudian juga ya tentunya beliau mengatakan wa fa'rif qadrahum huquqahum fil Islam. Artinya ya kita wajib untuk muliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui keutamaan Quraisy, keutamaan Arab secara umum, wa maulal qaumi minhum, dan orang-orang yang dimerdekakan, ya budak-budak yang dimerdekakan karena mereka bagian dari kabilah tersebut. Wa ta'rif lisairin nasi fadlahum. Kemudian beliau melanjutkan
bahwasanya kita wajib untuk memuliakan seluruh kaum muslimin secara umum. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan kita wajib untuk mengetahui dan memberikan hak seluruh kaum muslimin secara umum. Dan Nabi SAW bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'du. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Juga Nabi SAW bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama thalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, dalam cinta mencintai di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Jika satu tubuh atau satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain juga ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Dan Nabi SAW melarang kita untuk membiarkan saudara kita dizalimi. Al-mu'minu akhul mu'min la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Dia tidak boleh mendoliminya, tidak boleh membiarkannya dizalimi. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah, bantulah saudaramu baik dia zalim atau dizalimi. Dizalimi tentu kita semua paham ya bagaimana membantunya, tapi bagaimana membantu orang yang menzalimi, yaitu dengan menahannya dari berbuat zalim, melarangnya untuk berbuat kezaliman. Intinya kita wajib untuk berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin secara umum ya, terutama orang-orang yang punya hak-hak khusus seperti ya orang tua. Ini jelas ya diterangkan dalam banyak ayat dan hadis-hadis Nabi SAW ya, orang tua kita sendiri, terutama ibu ya, man ahakun nasi bi husni suhbati, ya, siapa yang paling berat aku berbuat baik kepadanya. Maka Nabi SAW mengatakan ummuk, thumma man, ummuk, thumma man, ummuk, thumma man, thumma abuk. Sampai 3 kali diulang oleh Nabi SAW untuk kita berbuat baik kepada ibu kita, ya, kepada tetangga, kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Kita tidak boleh menyakiti, mengganggu, menggibah, dan berbuat ya apa saja, bahkan ya kalau kita tidak mampu untuk berbuat baik kepada mereka, maka minimal kita menahan gangguan kita dari mereka. Dan ya Nabi SAW juga pernah bersabda, inna min ijlalillah ijlalu dzi syaibatil muslim. Termasuk bentuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla yaitu memuliakan orang tua yang sudah beruban dari kaum muslimin. Juga Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan beriman dengan benar sampai kalian saling mencintai. Wala awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Apakah aku ingin kalian ingin aku beritahukan sesuatu yang jika kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai, tebarkanlah salam di antara kalian. Makanya di antara ucapan-ucapan pertama Nabi SAW ketika sampai ke kota Madinah, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berilah makan dan salatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Juga di antara perkara yang bisa memperkuat tali hubungan kaum muslimin yaitu adalah meluruskan saf-saf, ya, merapatkan saf-saf ketika salat. Kata Nabi SAW, la tusawwunna sufufakum aw la yukhallifannallahu baina wujuhikum atau baina qulubikum. Sungguh kalian meluruskan, merapatkan saf-saf kalian ketika salat, atau Allah akan membuat hati kalian berselisih. Maka di antara perkara yang menjadikan kaum muslimin ya, saling bersatu, kompak, ya, solid, yaitu dengan meluruskan dan merapatkan saf-saf mereka, dan ini sudah mulai ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Ya, mereka bermudah-mudahan dalam meluruskan saf. Padahal Nabi SAW ya, mengancam kalau kita tidak meluruskan saf, tidak merapatkan saf, maka ya, akan terjadi perselisihan di antara kaum muslimin yang lebih parah lagi. Padahal ya memang Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya man ya'ish minkum
sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi dalam hadis yang sama, bukan hanya memperingatkan atau memberitahukan tentang kejadian yang akan terjadi, tapi langsung Nabi SAW memberikan jalan keluar dari perpecahan tersebut. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Bagaimana jika terjadi perselisihan, perpecahan, maka hendaklah kalian kembali kepada sunnahku, gigitlah dengan gigi geraham, dan jauhi perkara-perkara yang diada-adakan. Inovasi-inovasi baru dalam ibadah. Karena semua yang diada-adakan, dibuat baru dalam agama adalah perkara yang muhdats, dan semua yang muhdats adalah bid'ah. Maka tentunya kita harus mempelajari sunnah Nabi SAW, mengamalkannya dan menjauhi segala bentuk kebid'ahan. Jadi dalam potongan kalimat-kalimat ini atau bagian ini, Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan atau mengingatkan kita semua untuk memberikan hak-hak setiap orang-orang yang memang diingatkan oleh Nabi SAW, termasuk wa'rif fadlal ansar. Dan kalian pun harus mengetahui keutamaan kaum Ansar, karena Nabi SAW bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Di antara tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar, dan di antara tanda kemunafikan adalah membenci Ansar. Dan Al-Ansar adalah mereka yang menyambut Nabi SAW ketika hijrah, menyambut kaum muslimin ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan mereka benar-benar memuliakan dan memberi tempat dan membela Nabi SAW dan juga para sahabatnya, sehingga Nabi SAW di antara perkara pertama yang dilakukan selain membangun Masjid Quba, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, yang mana kaum Muhajirin mereka meninggalkan kota Mekah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan perdagangan mereka, bahkan meninggalkan sebagian keluarga mereka, kemudian hijrah tidak membawa apa-apa ke kota Madinah. Maka Nabi SAW mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, yang mana kebiasaan kaum Muhajirin yaitu penduduk Mekah yaitu berdagang, adapun Ansar mereka terbiasa untuk bertani. Dan ketika tentunya kaum Muhajirin penduduk Mekah yang Muslim hijrah ke kota Madinah, mereka butuh waktu untuk beradaptasi dengan keadaan kota Madinah. Maka mereka pun dipersaudarakan oleh Nabi SAW, dan di antara kisah yang paling masyhur tentang persaudaraan ini yaitu persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi', yang mana Sa'ad bin Rabi' ini adalah salah satu sahabat Ansar yang sangat kaya. Beliau menawarkan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf untuk berbagi hartanya, untuk dibagi dua, separuhnya untuk Abdurrahman bin Auf dan separuhnya untuk dia sendiri. Bahkan beliau menawarkan salah satu istrinya untuk dia nikahi setelah dia ceraikan dan habis atau selesai masa iddahnya. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf tidak menerima tawaran tersebut dan mendoakan kepada sahabat Sa'ad bin Rabi', barakallahu laka fi ahlika wa malik, dullani ala suq. Dia hanya bertanya di mana pasar di kota Madinah ini, kemudian beliau memulai berdagang dengan modal yang sedikit, sampai akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling kaya di kota Madinah. Dan tidak ada satu orang miskin pun, orang fakir pun di kota Madinah kecuali dibantu oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, yang memang merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka diusir dari kampung mereka, wa amwalihim, dan ditahan harta-harta mereka, yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah Azza wa Jalla dan keridhaannya. Wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur.
Allah Azza wa Jalla memuji kaum Muhajirin dan menyebutkan mereka ya dahulu sebelum kaum Ansar, karena tentunya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini keutamaan Muhajirin daripada kaum Ansar. Kalau kita mengatakan wajib untuk mengetahui keutamaan Ansar, maka lebih wajib lagi untuk mengetahui keutamaan kaum Muhajirin. Karena kaum Muhajirin di samping mereka berhijrah, mereka pun tentunya sudah dahulu menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menggabungkan antara al-hijrah wan nusrah. Mereka menggabungkan antara hijrah, meninggalkan ya kampung halaman mereka, harta mereka, keluarga mereka, dan juga menolong Nabi SAW. Bahkan di perang Badar, perang Uhud, mereka berperang dengan keluarga dekat mereka sendiri. Sebagian berperang dengan saudaranya, dengan ayahnya, dengan anaknya, dengan pamannya. Karena mereka berbeda dalam akidah. Berbeda, ya, satunya menyembah hanya kepada Allah dan yang lainnya menyembah berhala dan membela penyembah berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kaum Ansar walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihi. Dan orang-orang yang telah menempati ya kota Madinah, kota iman sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihi. Mereka mencintai ya saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin. Inilah kewajiban kaum muslimin untuk saling mencintai, saling tolong menolong, membantu ya yang kesulitan. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka tidak mendapati dalam hati mereka ya hajat dari apa yang diberikan kepada saudara mereka dari kaum Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan. Mereka melakukan itsar ya atas diri mereka, meskipun mereka punya kebutuhan. Kaum Ansar ya, terkenal dengan orang-orang yang sangat dermawan. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kedatangan tamu, kemudian bertanya kepada istri-istrinya, apakah ada di antara kalian yang bisa memberikan makan kepada tamu ini? Ternyata ya semua istri-istri Nabi SAW mengatakan ma indana illal ma. Ya, di rumah kami tidak ada kecuali air putih saja. Maka Nabi SAW pun menawarkan kepada sahabat yang lain, siapa yang bisa ya menjamu tamu ini. Sehingga ada di antara sahabat Ansar yang mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul. Padahal dia pun tidak tahu sebenarnya apa yang ada di rumah. Maka dia kembali ke rumahnya, kemudian bertanya kepada istrinya, ya muliakan tamu Nabi SAW. Dan istrinya mengatakan bahwasanya di rumah kita ini tidak ada kecuali makanan untuk anak-anak kita yang masih kecil. Apa kata sahabat Ansar tersebut? Ya, tidurkan anakmu, kemudian ya siapkan makanan tersebut. Dan ketika tamu Nabi SAW datang, ya dalam kondisi lapar, maka sahabat Ansar dan istrinya ini pura-pura mematikan lampu, ya, mematikan lentera, kemudian mereka pura-pura ikut makan bersama tamu Nabi SAW sampai tamu tersebut kenyang dan mereka tidur dalam keadaan kelaparan ya, karena tidak ikut makan dan anak-anaknya pun tidak makan. Dan ketika mereka datang atau sahabat Ansar ini datang kepada Nabi SAW di pagi hari, maka Nabi SAW mengatakan dhahikallahu min fi'likuma al-lailah ya bidhaifikuma. Allah tertawa dengan perbuatan kalian tadi malam karena kalian memuliakan ya tamu-tamu kalian. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar lebih mendahulukan ya orang lain meskipun mereka punya kebutuhan yang sangat ya, tapi mereka tetap mendahulukan saudara mereka. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dibebaskan, dijauhkan, dibersihkan dari sifat kikir, sifat syuh, maka dialah orang yang beruntung. Sehingga ya dari ayat ini ya diriwayatkan dari sebagian salaf ketika mereka tawaf di sekitar Ka'bah, maka doa yang diulang-ulang hanya satu, yaitu Allahumma qini syuha nafsi. Allahumma qini syuha nafsi. Allahumma qini syuha nafsi. Maka para pemirsa sekalian, mari kita juga mengulang-ulang dan menghafalkan doa ini. Allahumma qini syuha nafsi. Ya Allah, jauhkanlah aku dari penyakit kikir. Jauhkanlah aku dari penyakit bakhil. Jauhkan sifat syuh dari diriku. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijauhkan dari sifat kikir, sifat bakhil, maka dialah orang-orang yang beruntung. Kemudian tentunya ya kita yang hidup di akhir zaman ini tidak mungkin, tidak ada harapan lagi untuk
masuk dalam ayat yang pertama ya, dari kelompok muhajirin. Karena hijrah dari Mekah ke Madinah sudah selesai. Adapun hijrah ya dari negeri kafir ke negeri Islam akan terus sampai hari kiamat. Ya, artinya kita tidak mungkin ya mendapat level muhajirin lagi ya. Kemudian walladzina tabawwad dar wal iman juga kita tidak mungkin untuk mencapai ya sahabat Ansor. Artinya sahabat ini sudah habis masanya. Ya. Dan keutamaan sahabat tentunya tidak bisa dicapai oleh siapapun setelahnya. Makanya kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian cela siapapun dari sahabatku. Meskipun sahabat yang terakhir masuk Islam. Karena seandainya salah satu di antara kalian berinfak dengan satu gunung emas ya, sebesar Uhud, maka itu tidak sebanding dengan mereka berinfak dengan satu mud atau bahkan separuhnya. Pahala mereka tetap jauh lebih besar. Karena ya bahkan yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan setelahnya saja berbeda ya. Apalagi yang mereka datang sepeninggal para sahabat, tentunya mereka para sahabat ya adalah orang-orang yang memang sudah dipuji oleh Allah Azza wa Jalla bahkan sebelum mereka lahir. Makanya ya Ahlussunnah meyakini bahwasanya sahabat Nabi SAW lebih afdal daripada sahabat Musa dan Hawari Isa. Karena ya mereka adalah sahabat afdalul anbiya, dan sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ya kita hanya bisa untuk menjadi kelompok yang ketiga ya, yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ini, walladzina ja'u min ba'di, dan orang-orang yang datang setelah sahabat Muhajirin, sahabat Ansar. Apa yang harus kita lakukan? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami kepada keimanan. Yang jelas masuk pertama kali para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in sampai orang-orang yang sudah meninggal duluan dari kaum mukminin. Kita doakan semua mereka agar diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami kedengkian kepada orang beriman. Ya Allah, sungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tentunya ya kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja dimanapun Anda berada, ya ada kelompok yang sampai saat ini menyelisihi ya jelas-jelas ayat ini. Mereka menuduh para sahabat murtad, dan mereka hanya mengecualikan beberapa sahabat saja. Sahabat Ali, sahabat Ammar bin Yasir, sahabat Miqdad, Salman Al-Farisi, Abu Dhar ya. Mungkin dihitung jari saja. Adapun selainnya maka mereka mengkafirkan semua, melaknat mereka semua, dan mendoakan kebinasaan kepada mereka. Bahkan meyakini sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman adalah kafir. Bahkan mereka punya doa yang disebut doa Sonamai Quraisy, ya. Doa untuk dua berhala Quraisy, dan juga kehancuran untuk dua putrinya, yaitu Hafsah dan Aisyah, yang Allah Subhanahu wa taala tentu ya memilih istri-istri Nabi sebagai istri Nabi di dunia dan di akhirat. Tapi mereka justru mencela, menuduh sahabat, menuduh istri Nabi Aisyah berzina, dan penyimpangan-penyimpangan lain yang sangat berbahaya, yang tentunya kita harus waspada dari ya kesesatan-kesesatan mereka. Maka ya kita wajib untuk mengingat dan mengetahui perkara ini ya. Karena di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu memuliakan para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Talha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Mereka adalah 10 sahabat yang disebutkan ya, secara berurutan dalam satu hadis bahwasanya mereka semua ada di surga. Ini wajib kita imani. Ya, sebaliknya kelompok yang menyimpang tadi justru sangat benci dengan angka 10. Bahkan mereka melaknat mereka semua kecuali satu, ya, sahabat Ali, dan kecintaan mereka pun ada kecintaan yang dusta karena mereka berlebihan dan juga tidak menerima hadis-hadis sahih yang diriwayatkan Ali tentang haramnya mut'ah, tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar.
Kemudian bahkan ya mereka juga membenci ya, bahkan mengkafirkan sahabat Abu Hurairah, ya, sahabat Abdullah bin Umar dan sahabat yang, dan mereka menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka. Sebaliknya kita wajib untuk memuliakan para sahabat Nabi, istri-istri Nabi, kita wajib untuk mengetahui sejarah mereka. Dan ya saya berikan tips kepada seluruh pemirsa untuk menghafalkan ya nama istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang mulia, orang-orang yang termasuk tentu masuk dalam ahlu baitin Nabi sallallahu, keluarga Nabi sallallahu, ya, karena istri-istri Nabi adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita hargai, wajib kita muliakan, wajib kita contoh ya sirah mereka dengan ya menghafalkan kalimat ini, hajaza sakhrun sam'ahu. Ya, ha itu Hafsah ya, binti Umar, jim itu Juwairiyah, kemudian Zaid itu Zainab ya, dan Zainab binti Jahash, kemudian hajaza sakhrun, sad itu Sofia, kha itu Khadijah, dan ra itu adalah Ramlah. Kemudian Zainab ada dua, Zainab binti Jahash, Zainab binti Khuzaimah ya. Kemudian sad itu Sofia, kha itu Khadijah, ra itu Ramlah yaitu Habibah binti Abi Sufyan. Kemudian ya sam'ahu, sin itu Saudah binti Zam'ah, min Maimunah binti Harith, kemudian ain Aisyah binti Abi Bakar, dan ha itu Hindun yaitu Ummu Salamah ya. Ummu Salamah, Hind binti Abi Umayyah, yang semuanya adalah 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ketahui, pelajari ya tentang keutamaan-keutamaan mereka, tentang bagaimana mereka ya bersikap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi ya pasangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Mereka adalah ummahatul mukminin, ibunda dari kaum mukminin yang tidak halal dinikahi meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Kita wajib untuk mengetahui ya keutamaan mereka, wasiatul Rasulullah fihim, dan wasiat Nabi SAW untuk berbuat baik kepada mereka semua. Wa alur rasuli fala tansahum ta'rif fadlahum wa karamatim. Beliau ulang lagi ya, Imam Al-Barbahari mengingatkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada orang-orang yang telah diwasiatkan khusus oleh Rasulullah SAW agar kita berbuat baik kepada mereka. Wa jiranuhu min ahlil Madinah. Disebutkan juga di sini, dan tetangga-tetangganya dari penduduk Madinah. Tentunya yang mereka yang beriman. Karena penduduk Madinah, ya mereka juga punya keutamaan khusus. Ya, jika mereka beriman, Nabi SAW ya menjanjikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah, atau orang-orang yang mereka sabar atas kesulitan yang ada, dan juga tentang masalah-masalah kehidupan yang ada di kota Madinah. Nabi SAW menyuruh penduduk Madinah untuk bersabar. Dan juga Nabi SAW mengancam ya, bagi siapa yang membuat makar untuk penduduk Madinah, maka akan meleleh seperti melelehnya ya garam dalam air. Dan juga keutamaan kota Madinah sangat banyak ya, sehingga tentunya penduduk Madinah yang beriman ya mereka wajib untuk kita hargai mereka, kita muliakan mereka, dan kita menjaga hak-hak kota Madinah. Ya, jangan sampai kita berbuat maksiat ya ketika berkunjung ke kota Madinah. Fa'rif fadlahu, ketahuilah ya keutamaan-keutamaan mereka, karena Nabi SAW mengancam secara khusus siapa yang ingin melakukan makar untuk penduduk Madinah, maka dia akan meleleh seperti melelehnya garam dalam air. Dan juga dua kota yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, karena ya setiap ya pintu-pintu masuk kota Madinah ada malaikat yang menjaganya. Dan juga kota Madinah dijamin untuk tidak masuk penyakit taun, dan di akhir zaman ya juga akan bergetar kota Madinah dan akan keluar semua orang-orang munafik dari kota Madinah. Bahkan sebagian ya tabi'in seperti Umar bin Abdul Aziz, ketika ya dipindahkan dari kota Madinah untuk menjadi gubernur di kota lain, dia menangis dan khawatir jangan-jangan dia yang termasuk disabdakan oleh Nabi SAW bahwasanya Madinah ini mengeluarkan orang-orang buruk darinya, dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan Nabi SAW juga mengingatkan penduduk Madinah untuk bersabar ya, tinggal di kota Madinah ya. Kalau kita yang mungkin belum pernah ke kota Madinah,
Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga diberi kemudahan untuk bisa datang ke sana beribadah di Masjid Nabawi dan berziarah ke kubur Nabi SAW, ke kuburan para Ansar, kuburan syuhada Uhud, sebagaimana Nabi SAW selalu mendoakan. Dan tidak boleh tentunya kita meniatkan untuk sekedar ziarah kubur, karena tidak boleh mempersulit safar hanya untuk ziarah kubur, tapi kita safar untuk mengunjungi kota Madinah, Masjid Nabawi. Kemudian ketika sampai kota Madinah, maka kuburan-kuburan yang disyariatkan untuk dikunjungi adalah kuburan Nabi dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, kemudian Baqi, kemudian juga syuhada Uhud. Ini 3 kuburan yang dianjurkan untuk dikunjungi oleh orang yang berziarah ke kota Madinah. Juga dianjurkan untuk sholat di Masjid Quba, karena barang siapa yang sholat di Masjid Quba, maka pahalanya seperti pahala umroh. Dan juga keutamaan kota Madinah, di situ ada raudhah yang Nabi SAW mengatakan baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah, antara rumahku, rumah istri-istrinya, dan mimbar Nabi SAW adalah taman dari taman-taman surga. Juga ada Jabal Uhud yang sering disebutkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis-hadisnya, yang Nabi SAW mengatakan Jabal Uhud, Jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah jabal atau gunung yang kita mencintai dan dia pun mencintai kita, mencintai kaum muslimin. Maka Nabi SAW meringatkan kepada kita semua, perkara-perkara ini, intinya semua yang diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya untuk kita muliakan, untuk kita hargai, mulai dari keluarganya, kemudian Quraisy, kemudian Arab secara umum, kemudian sahabat muhajirin, sahabat ansor, kemudian silaturahim, orang tua, atau kaum muslimin secara umum yang lebih tua daripada kita. Karena Nabi SAW mengatakan laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam ya'rif haq wa lam yarham sagirana. Bukan di antara kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, Karena kita wajib untuk menjadi saudara, menjaga persaudaraan kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang beriman itu bersaudara, menjaga hak tetangga, memuliakan tamu. Man kana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka ini perkara-perkara yang diingatkan oleh Nabi SAW agar kita perhatikan, agar kita jaga dan tidak kita sia-siakan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi taufik kepada kita semua untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, menjaga wasiat-wasiat Nabi SAW, dan terus berusaha untuk belajar agama, belajar akidah, pesan-pesan Nabi SAW, perkara-perkara yang kita berbeda dengan kelompok-kelompok menyimpang, sehingga kita menjalani agama ini benar-benar ala siratal mustaqim, yang kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang telah dilalui oleh para nabi, para syuhada, siddiqin, solehin, dan mereka lah orang-orang yang menjadi teman terbaik, dan mereka lah orang-orang yang wajib kita berada di jalan mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Waladdallin itu orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang semangat belajar dan semangat untuk mengamalkan ilmunya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC yang ada di studio di Cilengsi, Bogor. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami kembali mendengarkan bimbingan serta pelajaran bermanfaat berkaitan dengan sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan Allah berikan kemudahan untuk kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang bermanfaat dari penjelasan ini. Silakan bagi Anda yang bertanya, kami tunggu pertanyaan Anda baik via telepon maupun pesan singkat. Dan kami awali dengan pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat WhatsApp. Dari Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apa benar yang pertama kali mengadakan peringatan kelahiran Nabi SAW adalah di zamannya Harun Ar-Rasyid? Yang di acara tersebut banyak
kita melihat hal-hal yang tidak baik dan cukup menghabiskan binatang ternak disembelih untuk acara-acara tersebut. Maksudnya tidak baik adalah tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Banyak hiburan-hiburan yang sekedar menyenangkan manusia yang hadir. Silahkan Ustaz. Muncul Khalifah Al-Mutawakkil yang mengembalikan marwah dan kemuliaan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak ada perayaan Maulid yang mulai dari generasi pertama, kedua, ketiga Khilafah Abbasiyah sampai nanti muncul Khilafah Fatimiyah, yaitu dari kalangan Syiah. Mereka lah yang mulai pertama kali di abad keempat merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perkara yang benar-benar baru, ya, tidak pernah ada di zaman sebelumnya. Dan mereka melihat bahwasanya orang-orang Nasara juga merayakan kelahiran Isa, maka mereka ingin merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adapun yang ditanyakan tentang Khalifah Harun ar-Rasyid, memang ya banyak sekali ya sejarah-sejarah ini yang disebutkan menyimpang, karena banyak dari kalangan Syiah yang menuliskan sejarah, sehingga sejarah ini perlu untuk dikaji ulang, perlu untuk benar-benar diperiksa mana riwayat-riwayat yang benar. Dan adapun tentang Khalifah Harun ar-Rasyid, betul ya, bahwasanya beliau banyak bermudah-mudahan dalam masalah musik, ya, nyanyian, berlebihan dalam perkara-perkara yang sebagian perkara maksiat. Tapi juga beliau terkenal sangat mudah untuk dinasehati. Banyak riwayat-riwayat yang mana para penasihat-penasihat beliau ketika dinasehati, ya, beliau menangis, ya. Pernah satu kali Khalifah Harun ar-Rasyid dinasihati oleh salah satu penasihatnya, ya, ditanya, "Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, aina abauk?" Mana bapak-bapakmu? Mana ayah-ayahmu yang semuanya raja-raja? Maka Khalifah Harun ar-Rasyid mengatakan, fi kuburihim. Mereka sudah berada di kuburannya. Kemudian ditanya lagi, aina kusuruhum? Mana istana-istana mereka? Tilka kusuruhum. Ini istana mereka masih ada, ya, masih nampak, kerajaannya masih terlihat. Mereka sudah dikubur tapi kekuasaannya, ya, kekayaannya masih nampak. Maka kata penasihat tersebut, fama nafa'athum kusuruhum fi kuburihim. Istana-istana yang megah tidak bermanfaat untuk mereka di kuburnya, ya. Apa yang bermanfaat? Yang bermanfaat adalah amal soleh yang mereka kerjakan. Dan sering, ya, bahkan diriwayatkan Khalifah Harun ar-Rasyid ini pingsan, ya, saking terpengaruh dengan nasihat para penasihat-penasihatnya. Juga kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sangat banyak. Beliau banyak berjihad, banyak beribadah haji, ya. Sehingga tentunya tidak ada yang sempurna. Dan juga anak-anaknya, Al-Mahdi dan yang lainnya. Baru nanti muncul Jahmiyah itu di zaman Al-Ma'mun, yang memang dia keturunan Persia yang terdidik di tengah-tengah ahli bid'ah, sehingga ya terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah dan memaksa para ulama di zamannya untuk berpikiran yang sama, ya. Bahkan mengucapkan perkataan yang sama juga setelahnya Mu'tasim dan Al-Wathiq, ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan Maulid itu dimulai di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, ya.
Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah terjaga, dimuliakan ya di zaman beliau dan juga setelahnya sampai nanti Khalifah Ma'mun yang disitulah akan ya kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Allah Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya serta kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Kami bacakan kembali dari Ummu Sa'ad di Maros, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, mohon penjelasan dari Ustadz mengenai larangan duduk dengan ahli bid'ah. Karena agama seseorang dilihat dari temannya. Apakah semua orang awam atau yang belum mengenal sunnah itu disebut ahli bid'ah? Karena ada sekelompok yang sangat keras menyerang saudaranya yang sama-sama mendakwahkan sunnah dengan pernyataan tersebut, Ustadz. Jazakumullah khairan atas ilmunya, Ustadz. Silakan. Ya tentunya ketika Ahlus Sunnah itu kuat, ya terutama di zaman-zaman yang kita sebutkan tadi, di zaman Khilafah Umayyah, Abbasiyah, awal-awalnya terutama, maka memang ulama ketika itu sangat keras sekali, terutama ya dengan orang-orang yang menyimpang, dengan pemikiran Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, ya, Mu'tazilah. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwasanya saya melihat anak saya duduk dengan Yahudi atau Nasrani lebih ringan daripada duduk dengan ahli bid'ah. Karena ketika dia duduk dengan Yahudi Nasrani, dia jelas mengetahui ini orang kafir sehingga insya Allah tidak akan terpengaruh. Tapi ahli bid'ah mereka mengucapkan hadis, mengucapkan ya mungkin ucapan dalil, tapi mereka pelesetkan, mereka pahami salah, sehingga sangat berbahaya. Ya tentunya ya terutama yang mereka punya pemikiran Jahmiyah tadi yang betul-betul sangat jauh dari Islam, ya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, ya Syiah, Rafidhah. Tapi sebagian ya saudara kita ada kaum muslimin yang mungkin disinggung tadi, ya hanya satu kesalahan yang mungkin itu ya masalah ijtihadiyah, ya masalah yang sebenarnya bukan prinsip yang mengeluarkan seorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan itu hanya sekedar tuduhan. Ya sehingga setiap ya kelihatan bersama sehingga dicap sebagai ahli bid'ah, ini tentunya ya perlu berhati-hati. Dan itu ketika ya Ahlus Sunnah sangat kuat. Ketika Ahlus Sunnah sangat lemah, ya maka tentunya kita ya kalau kita seorang yang punya ilmu yang insya Allah bisa justru mempengaruhi, maka disitulah kita harus tampil ya bagaimana kita bisa mengingatkan atau mendakwahkan sunnah ini kepada mereka yang belum begitu paham. Tapi orang-orang yang tentunya kurang ilmunya, ya tidak boleh bermudah-mudahan untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang diragukan kebersihan, kesahihan akidahnya. Ya, tidak boleh kita bermudah-mudah untuk mendengar dari mereka, karena bisa jadi kita akan terpengaruh oleh syubhat-syubhat mereka dan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Adapun orang-orang yang punya ilmu, ya, yang bisa berdakwah, bisa berdialog, maka mereka perlu untuk menyampaikan ilmu ini kepada siapa saja dari kaum muslimin. Ya jelas bahwasanya memang bermudah-mudahan mengambil ilmu, ya duduk dengan orang-orang yang menyimpang ini berbahaya untuk akidah kita, berbahaya untuk agama kita. Ya. Tapi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk berdakwah, membantah syubhat, ya, dan dibutuhkan bagi mereka untuk bersama mereka, maka ya ini tentu dibolehkan. Bukan berarti kemudian bermudah-mudahan, ya, bermudah-mudahan ini tidak diperbolehkan juga. Tapi dalam kondisi Ahlus Sunnah itu lemah, maka tentunya ya kita tidak bisa untuk melakukan sama seperti di zaman dahulu yang mereka sangat ya ketat dalam masalah ini. Ya, karena bisa jadi itu adalah keluarga kita sendiri, tetangga kita sendiri, orang-orang yang memang kita sering bertemu dengan mereka, sehingga kita ya dalam masalah agama kita waspada berbicara kepada mereka, jangan sampai kita mendengar syubhat. Tapi dalam perkara-perkara dunia, ya urusan-urusan dunia, maka kita tetap ya tidak bisa untuk berlepas dari orang-orang yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami bacakan kembali dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara kita menjelaskan kepada teman-teman kita yang telah terkena subhat dari kelompok Syiah yang mengangkat subhat-subhat, kesedihan-kesedihan tentang keturunan Rasulullah yang dianiaya, didolimin,
Sehingga mereka sebagai pecinta Rasulullah SAW kemudian simpati dengan dakwah yang mereka hasung, dengan kemudahan-kemudahan cara beragama mereka juga, dan semangat mereka dalam membela keluarga Rasul. Nah, bagaimana menjelaskan keluarga, teman dekat, agar mengerti bahwasanya yang mereka hasung atau mereka sampaikan itu adalah kesesatan dan subhat yang bisa membahayakan akidah. Silakan. Untuk menjaga diri kita dari syubhat, maka kita perlu perkuat ilmu. Ya, sebagaimana ketika ingin menjaga dari syahwat, maka perkuat iman kita. Jadi dua ini harus selalu kita tingkatkan. Ya. Pelajari akidah secara mendasar, ya, rukun iman, rukun Islam. Kemudian perkara-perkara yang menyimpang dari kebenaran ini, ya, seperti menyimpang dari tauhid, karena ya orang-orang Syiah Rafidhah ini mereka mempertuhankan. Mereka mengatakan bahwasanya 12 imam ini maksum, ya, selamat dari semua kesalahan. Bahkan lebih afdal daripada malaikat. Dan tidak boleh berjihad kecuali di belakang mereka, di belakang khalifah yang maksum. Dan seterusnya, ya, dari kesan-kesatan tersebut yang kalau kita tidak mengetahui mana yang benar, maka kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi sebelumnya kita pelajari dulu, ya, dengan baik, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dengan dalil-dalilnya. Kemudian dari situ kita akan mengetahui mana yang menyimpang, yang berbeda dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti tadi, Ahlussunnah sepakat bahwasanya lebih afdal adalah Abu Bakar dan Umar. Kemudian Utsman yang paling berhak menjadi khalifah. Adapun mereka mengatakan Ali, ya, lebih berhak, padahal dalilnya sangat banyak sekali. Ya. Kemudian mereka juga membolehkan mut'ah. Mereka bahkan mengatakan bahwasanya Ali ini akan hidup kembali seperti Nabi Isa turun dari langit. Dan ia mengkafirkan sahabat yang sangat mulia. Adapun pembelaan kepada keluarga Nabi, maka kita pun sangat memuliakan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita ulang. Ya, adapun mereka juga merayakan kematian Husain. Apakah Husain ini lebih afdal daripada Abu Bakar, Umar, ya? Yang mana sahabat Umar pun terbunuh, ya. Kenapa kita tidak merayakan kematian Umar atau kematian Utsman yang lebih afdal daripada Husain? Kenapa mereka menguluk-ulukan Husain? Ya, ini diantara sebabnya karena diantara ibu dari Husain adalah keturunan Persia. Ya, sehingga memang mereka, ya, ini perlu untuk kita luruskan, ya, karena sebenarnya ini adalah salah satu bentuk fanatik golongan yang mereka sangat benci kepada Arab, ya, dan sangat memuliakan kelompok mereka atau kabilah mereka, dan mereka sebenarnya, ya, awalnya adalah dibuat oleh orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, Abdullah bin Saba al-Yahudi, yang mendirikan sekte Rafidhah ini dan menuhankan Ali, dan Ali sangat marah. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib berdiri di mimbar di kota Kufah dan mengatakan, barang siapa yang mengatakan aku lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, saya akan cambuk dia dengan 80 kali cambukan. Dan orang-orang yang mengatakan, ya, bahwasanya Ali ini Tuhan, maka dibakar oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Atau sebagian riwayat yang mengatakan Ali menggali 2 parit, kemudian salah satu parit mereka dimasukkan ke situ, kemudian asapnya dialirkan ke lubang yang lainnya. Begitu murkanya Ali dengan mereka, orang-orang yang menyimpang di sejak zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang menuhankan atau berlebih-lebihan terhadap sahabat Ali. Dan itu sampai sekarang. Ketika mereka di Arafah, ya, di musim haji, mereka tidak mengatakan ya Allah, tapi mereka katakan ya Husain, ya. Berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, ini jelas, ya. Inna syirka la dzulmun adzim, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jangan hanya dilihat mereka, ya, memuliakan keluarga Nabi, padahal pemuliaannya pun tidak benar karena berlebihan. Dan sahabat atau keluarga Nabi yang baik tentunya tidak ingin diperlakukan seperti ini. Maka penyimpangan-penyimpangan ini, ya, ketika kita tahu bahwasanya mereka sangat jauh dari Islam, ya, dan yang paling penting dari akidah mereka adalah mengakui keimamahan atau imamah, ya, Ali dan keturunannya. Dan barang siapa yang tidak meyakini tersebut, berarti dia kafir, ya. Juga mereka punya taqiyah, ya, berbohong, dan membolehkan berbohong ini kepada siapa saja dan menyembunyikan akidah mereka. Dan bagi mereka haji ke Karbala itu jauh lebih afdal daripada haji ke Baitullah. Jauh lebih afdal daripada haji ke Baitullah. Ini adalah kesesatan yang sangat parah, ya, jauh dari akidah Islam.
Kalau kita pahami perkara-perkara ini, semua penyimpangannya kita pahami secara detail, maka tentunya ya kalau kita punya landasan akidah yang kokoh tidak akan terpengaruh dengan mereka dan kita bisa menjelaskan kepada keluarga kita tentang penyimpangan-penyimpangan tersebut. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan, silahkan untuk telepon yang akan masuk di 0218236543. Kami berikan kesempatan. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf. Bapak dari Bono. Silahkan Bapak dari Boni pertanyaannya. Ya, Ustaz menanyakan apakah ini orang tidak mengikuti sunnah jamaah atau apakah itu mengikuti jalan kita atau gimana Ustaz? Dan di sini ada berbagai, ada Muhammadiyah, ada mengikuti sunnah jamaah atau gimana hukumnya Ustaz? Kita ikut sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami pertanyaan Ustaz? Silahkan Ustaz. Ya, tentunya bagaimana kita mengetahui seorang itu berada di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pertama kita harus mengetahui apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bagaimana akidah Ahlus Sunnah dalam tauhid, ya. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma sifat. Ya. Kita harus pelajari tentang perkara tersebut. Kemudian iman kepada malaikat, ya, karena banyak juga penyimpangan dalam iman kepada malaikat, ya, sebagaimana tadi Syiah Rafidhah yang mereka lebih mengutamakan imam mereka daripada para malaikat, ya. Kemudian iman kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, karena banyak juga penyimpangan dalam masalah iman kepada hari akhir, seperti Jahmiyah yang mengingkari mizan, ditimbangnya amalan, mengingkari sirat, ya, atau mengatakan surga dan neraka tidak kekal. Ini harus kita pelajari dengan benar, ya. Kemudian tentang takdir, ya, karena dari situ kita mengetahui bahwasanya ternyata ada kelompok Qadariyah yang mengingkari takdir dan ada kelompok Jabariyah yang mengatakan bahwa semua perbuatan manusia ini ya dilakukan seperti robot yang digerakkan. Manusia tidak punya kehendak sama sekali, tidak punya pilihan. Kalau kita mempelajari ini dengan benar, ya, tentang akidah Ahlussunnah dalam masalah takdir, dan mempelajari penyimpangan kelompok Qadariyah, Jabariyah. Kemudian tadi dalam masalah asma sifat, ya, kita mengetahui penyimpangan kelompok Jahmiyah, mengingkari semua nama dan sifat Allah. Mengetahui ada kelompok Mu'tazilah yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, atau sebagian kelompok yang mengingkari, mengisbat sebagian sifat dan menafikan sebagian, dan cara mengisbatkannya pun bukan karena dalil tapi karena akal. Maka ini adalah perkara yang menyimpang, ya. Karena akidah Ahlus Sunnah diambil dari Alkitab dan Sunnah, ya, bukan dari akal. Kemudian kita lanjutkan lagi bagaimana sikap terhadap penguasa, pemerintah kaum muslimin. Kita wajib taat dan patuh kepada mereka selama tidak diperintahkan kepada maksiat, ya, selama dia muslim, ya, tidak keluar dari Islam. Kemudian akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat, ya, memuliakan para sahabat, Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Sehingga kita ketahui jika ada kelompok yang mencela para sahabat, mencaci para sahabat, bahkan mengkafirkan, maka jelas ini kelompok yang menyimpang. Atau ketika kita tahu bahwa wajib tunduk dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin, kemudian ada yang mengajak memberontak, atau kewajiban atau keyakinan Ahlus Sunnah dalam pelaku dosa besar, yaitu mereka tidak kafir, mereka tetap punya harapan untuk diampuni oleh Allah. Kemudian ada kelompok yang mengatakan pelaku dosa besar kafir, kekal di neraka. Masih kita ketahuinya kelompok Khawarij atau kelompok Mu'tazilah. Ya, sehingga ketika kita memahami akidah Ahlus Sunnah dengan benar dan mengetahui kelompok-kelompok menyimpang, orang-orang yang menyembah kuburan, ya, karena kita pelajari tauhid uluhiyah dengan benar, kita tahu mana Ahlus Sunnah dan mana Ahlul Bid'ah, bahkan mana yang telah keluar dari Islam karena kekufurannya. Dan tentunya orang awam tidak boleh bermudah-mudahan dalam mencap, ya, kelompok atau orang yang menisbatkan diri kepada Islam sebagai aliran sesat, atau ya kecuali betul-betul dia berada di atas ilmu yang ya dia yakini, dia ambil dari sumber yang terpercaya. Intinya ya kewajiban kita pelajari, karena dari situ kita akan mengetahui mana yang keluar dari akidah Ahlus Sunnah, ya, dalam masalah tauhid asma sifat, dalam tauhid uluhiyah, dalam masalah takdir, dalam masalah sikap pada para sahabat. Ini butuh waktu yang panjang. Adapun orang awam maka bertanya kepada orang-orang yang dia percaya ilmunya dan ketakwaannya, kemudian dia ambil fatwa dari ustaz tersebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidak boleh bermudah-mudahan untuk mencap, ya, orang keluar dari Ahlus Sunnah
Ya kecuali dia betul-betul atas ilmu yang dia yakini. Intinya kita pelajari ya akidah ini dengan benar secara teratur dari A sampai Z. Kemudian ya dari situ nanti kita mengetahui mana yang menyimpang dan mana yang berada di atas akidah atau jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Allah Ustaz, terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami pelajaran ini, dan sebelum kami akhiri mohon Ustaz memberikan ihtitam fadhil Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, ya saya kembali nasihatkan kepada diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin untuk terus bersemangat ya mempelajari ya akidah ini, terutama terkait dengan hak-hak Allah Azza wa Jalla untuk disembah. Perkara-perkara yang termasuk dalam kesyirikan atau pintu-pintu menuju kesyirikan. Hak-hak Allah Azza wa Jalla dalam asma wa sifat. Kemudian perkara-perkara iman ini terus diulang ya, dipelajari, dikaji, diperluas lagi ya, agar kita tidak mudah terpengaruh dengan syubhat, terpengaruh dengan orang ahli bid'ah yang mereka ya menebarkan syubhat-syubhatnya dan membuat kita ragu terhadap akidah kita. Dan inilah ya nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana ya kalau kita berada di atas hal tersebut sampai kita meninggal, berarti kita mati di atas semua kebaikan. Kita berusaha untuk semangat terus belajar dan selektif ya dalam memilih ya kajian atau sumber ilmu, sehingga kita tidak bingung ya ketika kita mendapati banyak sekali perbedaan. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sepakat dalam masalah akidah, dan masalah fikih memang terjadi banyak perselisihan, dan selama itu masing-masing punya dasar yang kuat, maka kita harus lapang dada. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhullah Ta'ala yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam mengajar dan berdakwah, kembali menyampaikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah semoga dimudahkan untuk bisa memahami pelajaran ini. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio